Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmiati dari program studi pendidikan biologi. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang proses pembelahan sel prokariotik dan eukariotik. Pembelahan sel adalah sebuah proses di mana sel induk membelah atau membagi dirinya menjadi dua atau lebih sel anak. Pembelahan sel ini terjadi pada bagian dalam tubuh kita. Sel mengalami pembelahan bertujuan untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Proses pembelahan sel ini terbagi menjadi dua, yaitu pembelahan sel prokariotik berupa langsung dan tidak langsung, dan sel eukariotik. Yang pertama, pembelahan sel prokariotik. Pembelahan sel pada prokariotik dikenal dengan pembelahan biner, yang artinya pembelahan ini berlangsung secara sederhana dan spontan. Proses pembelahan ini juga dikenal dengan proses pembelahan amitosis, yang artinya pembelahan tidak melibatkan kromosom. Pembelahan secara langsung ini biasa disebut sebagai amitosis atau pembelahan biner, yaitu pembelahan yang tidak melalui tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Adapun tahap yang dilalui pada pembelahan secara langsung ini, yaitu amitosis, adalah karyogenesis dan sitogenesis. Sedangkan pembelahan tidak langsung dibedakan menjadi dua, yaitu pembelahan amitosis dan meiosis. Pada pembelahan mitosis dan meiosis ini, masing-masing melewati tahap profase, metafase, anafase, dan telofase, serta diakhiri proses sitogenesis. Adapun yang pertama itu proses pembelahan biner pada bakteri atau amitosis. Bakteri merupakan salah satu contoh sel yang bersifat prokariotik yang dapat melakukan pembelahan biner atau amitosis. Proses pembelahan biner pada bakteri diawali dengan penggandaan materi genetik pada bakteri ini yang dikenal dengan istilah karyogenesis. Selanjutnya, setelah pembelahan sitoplasma terjadi, proses pembelahan sitoplasma atau sitogenesis akan dihasilkan dua sel bakteri yang bersifat identik. Yang kedua, pembelahan sel eukariotik. Pada pembelahan sel eukariotik dibagi menjadi dua, yaitu pembelahan sel mitosis dan meisosis. Selanjutnya kita masuk yang pertama, pembelahan meiosis. Pembelahan ini hanya terjadi pada organ kelamin. Pembelahan meiosis berfungsi untuk menghasilkan sel gamet, yaitu berupa sel telur dan sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang dimulai dari kromosom dari kromosom dan kromosom induk. Pembelahan sel meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan, yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan
yang disebut haploid. Pembelahan sel meiosis sering disebut sebagai pembelahan reduksi. Proses pembelahan meiosis berlangsung dalam dua tingkatan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Adapun fase-fase pembelahan pada meiosis ini meliputi dari prafase, anafase, metafase, dan telofase. Yang pertama, fase pembelahan meiosis 1, yaitu yang pertama itu profase 1. Pada fase ini, benang-benang kromatin akan mengalami suatu proses pemendekan dan penebalan sehingga dapat membentuk suatu kromosom. Setelah kromosom terbentuk, maka akan melangkah ke fase kedua, yaitu metafase 1. Pada tahap metafase 1 ini, kromosom akan bergerak menuju ke bidang ekuator atau bidang pembelahan. Yang selanjutnya, anafase 1. Pada fase ini, kromosom bersifat homolog akan berpisah lalu bergerak ke bagian kutub yang saling berseberangan. Yang keempat, telofase 1. Pada fase ini terjadi proses sitogenesis sehingga terbentuk dua buah sel. Masing-masing sel pada bagian yang mempunyai satu buah inti pada bagian sebuah dari kromosom yang bersifat homolog. Selanjutnya, kita masuk pada fase pembelahan meiosis 2. Yang pertama pada metafase 2. Pada fase ini, proses pembelahan sel yang terjadi pada dua buah sentriol, sehingga menjadi dua bagian dan bergerak menuju ke bagian kutub yang saling berlawanan arah. Yang kedua, metafase 2. Pada fase ini, bagian kromatid akan bergerak menuju ke bagian bidang ekuator atau pembelahan. Yang ketiga, anafase 2. Pada fase ini, bagian kromatid yang berpisah akan membentuk kromosom dengan bagian sentromernya masing-masing. Selanjutnya akan bergerak menuju ke bagian kutub yang akan saling berlawanan arah. Yang keempat, telofase 2. Pada fase ini, bagian kromosom yang telah sampai di bagian kutub kemudian akan mengalami proses dekondensasi, kemudian menjadi kromatin. Lalu mikrotubulus akan membentuk bagian selaput inti pada bagian sekeliling inti. Yang kedua, bagian B itu pembelahan mitosis. Pembelahan ini terjadi pada sel-sel tubuh atau sel-sel kromatin. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anak yang mempunyai jumlah kromosom yang sama dengan kromosom sel induk. Pembelahan mitosis ini adalah tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Sel anakan ini mempunyai karakter yang identik secara genetik dari sel induknya. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau biasa disebut dengan haploid. Sel diploid adalah sel yang memiliki kromosom yang berpasangan. Pada pembelahan mitosis ini terdiri atas 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada tahap akhir pembelahan mitosis,
telah dikenal dengan fase telofase, umumnya selalu diliputi pembelahan sitoplasma yang disebut sitogenesis. Saat sitogenesis terbentuk, dinding pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk dua sel anakan. Fase-fase pembelahan adapun sebagai berikut. Yang pertama, prafase. Pada tahapan ini, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil yang dikenal dengan fragmen. Kemudian benang-benang kromatid terdapat di dalam kromosom. Yang kedua, metafase. Pada tahap ini, benang gelondong mulai nampak jelas. Kemudian pada tahap ini, kromosom berjejer pada bidang pembelahan atau ekuator. Lalu benang-benang pada akan muncul, akan tetapi tidak pada sentromer. Lalu sentromer melakukan pembelahan sehingga membentuk suatu kromatid yang kemudian membentuk kromosom tunggal. Yang ketiga, anafase. Pada tahap ini, kromatin saudara dari suatu pasangan memisah dan menuju pada kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, sebuah kutub sel memiliki kromosom yang sama, yaitu telofase. Yang keempat, telofase. Pada awalnya membran ini tahap akhir di mana kromosom telah terletak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.